Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, detik ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka walau terhalang dengan layar kaca. Karena bagaimanapun juga tahun ini tradisi kita lebih cenderung pada persoalan digital dan virtual karena kebetulan kita masih dalam kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan apapun itu ya, tidak mengurangi sedikit pun proses nilai ibadah, bahwa kita silaturahmi dalam proses belajar mengajar yang dimana bersama saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah sebagai salah satu dosen Fakultas Hukum UBP Kerawang, yang dimana bertemu lagi bersama teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UBP Kerawang angkatan tahun 2018. Mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi semua masih tetap diberikan sehat walafiat, panjang umur, bahagia lahir batin dan merdeka hidupnya tanpa sedikit pun mengalami kesedihan. Harus terus bahagia hidupnya. Amin. Seperti apa yang kita ketahui bahwa di 2 minggu yang lalu kita telah melaksanakan ujian tengah semester di Hukum Pemerintah Daerah. 1 minggu kemarin kita telah melaksanakan ujian tengah semester, evaluasi ujian tengah semester, yang dimana kita juga sudah membahas tentang persoalan masalah metode penyampaian perkuliahan yang bukan lagi Zoom meeting. Tapi video ini saya persembahkan untuk teman-teman ya, khusus mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2018 di mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah, guna bagaimana caranya video ini bisa menjadi salah satu bentuk file atau karya yang telah saya buat untuk disimpan menjadi kenang-kenangan teman-teman semua. Itu diantaranya. Yang dimana bahwa di minggu yang lalu juga sudah sepakat bahwa metode penyampaiannya nanti saya akan berikan di YouTube pribadi saja, yang dimana nanti Anda dan saudara-saudara mahasiswa semuanya silakan akses atau visit berkomentar di YouTube saya guna untuk mewakili absensi setiap pertemuan yang Anda lakukan. Jadi 2 absen yang saya berlakukan, 1 visit di komentar YouTube saya, berarti otomatis wajib subscribe, dan yang kedua di BOC, di Buana Online Course juga masih tetap harus dilaksanakan absensi. Itu diantaranya. Jangan lupa nanti 3 minggu ke depan persoalan masalah tugasnya juga segera dikumpulkan ataupun segera dibuat, karena saya dan Kang Budi juga sudah memberikan salah satu judul dan temanya yang wajib didapatkan di setiap kelompok dan di setiap kelasnya. Itu diantaranya. Kalau boleh mengulas di dalam Hukum Pemerintah Daerah ya, di pertemuan pertama hingga sampai hari ini, di 2 minggu yang lalu juga sudah melaksanakan ujian tengah semester, yang dimana di pertemuan pertama kita telah sepakat bahwa pembahasan kontrak kuliah itu dari pertemuan pertama sampai dengan UTS. Setelah UTS kita pelaksanaan evaluasi hingga sampai dengan kontrak kuliah lagi pasca menuju ujian akhir semester. Itu diantaranya. Tentu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara semua, kalau boleh mengulas di pertemuan pertama hingga sampai UTS, kita sudah membahas tentang pengertian hukum pemerintah daerah, latar belakang hukum pemerintah daerah, sejarah hukum pemerintah daerah, asas-asas tentang hukum pemerintah daerah, perangkat daerah, ya, organisasi perangkat daerah, ya, sampai dengan DPRD tingkat pusat, provinsi sampai dengan daerah. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan otonom ataupun pembentukan daerah otonom. Seperti apa yang kita ketahui bahwa berbicara soal tentang daerah otonomi, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diwajibkan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah itu sendiri atau oleh daerah yang memiliki wilayah hukum itu sendiri. Contoh misalnya, daerah otonomi
pemerintah Kabupaten Karawang, berarti yang wajib melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahannya adalah Kabupaten Karawang itu sendiri. Tidak boleh dan tidak mungkin pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh daerah Purwakarta atau daerah Subang yang tidak sesuai dengan wilayah hukumnya. Nah, maka dari itu dijelaskan pada saat itu tentang penyelenggaraan otonomi daerah wajib diselenggarakan oleh daerah yang memiliki wilayah hukum itu sendiri. Itu diantaranya. Dalam hukum positif, ya, terbagi menjadi dua dalam persoalan pembentukan daerah otonomi baru, ya kan, atau pembentukan daerah otonomi, ya kan. Pertama, pasal 18B ayat 1 dan pasal 18B ayat 2. Ya, pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan di sini di dalam tanda kutip bahwa negara mengakui dan menghormati, ya, satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pasal 18B ayat 2-nya menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, artinya bahwa di dalam hukum positif yang tadi dijelaskan di pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, ya kan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah secara khusus, ya kan. Artinya tidak ada persoalan di dalam hukum positif tentang yang dimana mengatur tentang pembentukan daerah secara khusus, ya kan. Tadi dijelaskan di pasal 18B ayat 1 seperti apa, pasal 18B ayat 2 berbunyi seperti apa. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Saya dulu pernah menjelaskan bahwa persoalan tingkat politik di daerah dan di pusat tentu berbeda tensi, ya kan? Karena kualitas tingkat politik di pusat, di provinsi atau di daerah pasti memiliki perbedaan yang tidak akan sama, ya kan? Nah, dalam pembentukan otonomi baru, teman-teman dan saudara-saudara juga harus mengetahui lebih pasti bahwa persoalan pembentukan otonomi daerah itu yang lebih penting dalam persoalan indikator pertama adalah bagaimana caranya memberikan persoalan masalah pelayanan secara publik menyeluruh yang wajib dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu bisa mengejawantahkan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya segala bentuk urusan administrasi di pemerintahan itu lebih mudah dan dipermudah, apalagi munculnya tentang otonomi daerah atau pembentukan otonomi daerah, sehingga bisa memberikan pengertian edukasi juga kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ketika berbicara pembentukan daerah di Indonesia pada umumnya diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Pengaturan pembentukan daerah dalam undang-undang yang sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, yang mana dalam undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya perihal pembentukan daerah hanya diatur dalam beberapa pasal saja. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini mengatur juga mengenai pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Nah, berarti perlu diketahui oleh teman-teman dan saudara-saudara mahasiswa semua, khusus di hukum pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu aspek indikator terpentingnya bahwa tentang pembentukan otonomi daerah itu dikembalikan kepada persoalan pertimbangan kepentingan strategis nasional yang ada di pemerintah pusat, secara hierarkisnya ada di pemerintah provinsi. Itu diantaranya. Tidak tiba-tiba pemerintah daerah walaupun memiliki wilayah hukum secara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, ya kan, tidak tiba-tiba dan tidak serta-merta sesuka hatinya sendiri untuk membentuk daerah yang baru atau otonomi yang baru. Semua itu harus berdasarkan aspek indikator
yang dimana pertimbangan kepentingan strategis nasional baik diatur oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah provinsi. Itu diantaranya. Lanjut, bahwa berbicara pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, ya, pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten kota. Pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah yang baru. Nah, berarti di sini, ya kan, dijelaskan dan disampaikan bahwa persoalan masalah pemekaran ataupun daerah otonomi yang baru itu bukan berarti mengambil yang tidak satu irisan dengan provinsi ataupun dengan daerah yang ada di satu provinsi tersebut, ya kan? Karena di sini dijelaskan tadi bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah yang baru. Contoh misalnya di Kabupaten Karawang, ada Cikampek misalnya. Nah, ini kan ada satu daerah yang sama, ya kan? Satu konstitusi atau satu wadah konstitusi di dalam pemerintah daerah Kabupaten Karawang secara otonomi, ya kan? Tidak terpisah antara Karawang dan Cikampek, ya kan? Kalau Karawang, ya Karawang, ya kan? Misal kalau Cikampek. Tidak. Berarti di sini di dalam wadah satu konstitusi, ya, secara penyelenggaraan otonomi daerah, bahwa Karawang dan Cikampek ini bersatu. Nah, kalau berbicara pemekaran berarti itu kan Cikampek memisahkan, ya kan? Atau Karawang memisahkan Cikampek, ya kan? Ya, tapi tetap di satu provinsi yang sama, yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, berarti tidak serta-merta itu kan di luar daripada kepentingan strategis nasional yang diatur oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Tidak tiba-tiba pemerintah daerah Kabupaten Karawang walaupun memiliki otonomi daerah tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahnya memekarkan dan memisahkan Cikampek dari Karawang. Itu tidak bisa. Karena semuanya harus berdasarkan kepentingan pemerintah provinsi ataupun kepentingan pemerintah pusat, ataupun turunannya kepada pemerintah provinsi, karena harus melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga pada akhirnya pengesahan. Karena banyak sekali dalam persoalan pemekaran ini tidak tiba-tiba dan tidak serta-merta begitu saja dimekarkan, begitu saja menjadi daerah baru, begitu saja memisahkan menjadi daerah baru. Tidak seperti itu. Karena harus berdasarkan perencanaan, pembahasan, dan lain sebagainya, ya. Artinya sesuai dengan mekanisme prosedur dalam praktik konstitusi itu sendiri. Lanjut sekarang pada persoalan pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah, persiapan provinsi atau daerah, persiapan kabupaten kota. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan atau prasyarat dasar dan prasyarat administratif. Nah, ini berarti kan masuk kepada kategori salah satu prasyarat yang ada di perencanaan, ya kan? Bahwa yang pertama harus memenuhi prasyarat dasar dan prasyarat administrasi. Nah, berarti prasyarat dasar ini dan prasyarat administrasi ini adalah salah satu kewajiban yang khusus, ya kan, untuk dipersiapkan oleh daerah kabupaten kota itu sendiri, ya kan. Nah, persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan, ya kan, dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi diantaranya luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan kecamatan. Prasyarat dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya itu tidak satu aspek saja dalam persoalan perencanaan. Apa yang disampaikan tadi juga begitu sangat banyak, ya kan? Batas wilayah, ya kan, luas wilayah, jumlah penduduk minimal, terus lagi batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kecamatan. Itu harus dilengkapi dalam persoalan perencanaan yang tadi disebutkan, ya kan?
Itu yang saya maksud, tidak tiba-tiba itu berarti perencanaan otonomi baru ataupun otonomi daerah yang baru itu tiba-tiba dimunculkan ada langsung otomatis tidak. Semua wajib berdasarkan konstitusi, mekanisme prosedur yang ada sesuai dengan aturan hukum positif, ya kan? Dimulai dari perencanaan, pembahasan dan lain sebagainya. Berbicara luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah. Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada dasar peta atau peta dasar. Cakupan wilayah meliputi A yang pertama, paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi, ya kan? B, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit yang C-nya ya sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Cakupan wilayah untuk daerah persiapan dan wilayah terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Batas usia minimal meliputi A, batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun atau 1 dekade. Dan daerah kabupaten kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan. Dan B-nya, batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Nah, apa yang tadi dibahas itu masuk pada skup perencanaan terlebih dulu, yang bukan berarti melewati daripada kesiapan daerah kabupaten kota itu sendiri, ya kan? Nah, sehingga dibahas. Nah, perencanaan yang sudah masuk apa yang tadi disampaikan nanti akan dibahas, ya kan? Prasyarat dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter yang harus diketahui di antaranya. A, geografinya. B, demografinya. C, tingkat keamanannya. D, sosial politik adat dan tradisinya, karena wajib memiliki kearifan dan muatan lokal tersendiri. E, potensi ekonomi, ya kan? F, keuangan daerah, dan G-nya ya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang dimaksud adalah persoalan masalah pembahasan yang mesti dibahas, masuk juga pada persoalan perencanaan. Parameter geografi meliputi apa saja? A, lokasi ibu kota. B, hidrografi dan kerawanan bencana. Itu diantaranya. Masuk lagi kepada parameter demografi meliputi apa saja? A, kualitas sumber daya manusia, dan B, distribusi penduduk. Parameter keamanan meliputi apa saja dalam pembahasannya? A, tindakan kriminal umum dan konflik sosial. Terus pembahasan parameter sosial politik adat atau muatan lokal dan tradisi kearifan lokal meliputi apa saja diantaranya dalam konteks pembahasan? A, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. B, kohesivitas sosial, ya kan? Dan C, organisasi kemasyarakatan atau ormas, ya kan? Terus selanjutnya pembahasan tentang parameter potensi ekonomi meliputi apa saja? A, pertumbuhan ekonomi, dan B, potensi unggulan daerah. Itu diantaranya. Ya. Pembahasan parameter keuangan daerah meliputi apa saja? A, kapasitas pendapatan asli daerah, induk secara induk berapa? B, potensi pendapatan asli contoh daerah, persiapan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan meliputi apa saja? Yang pertama A, aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan. B, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. C, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur. Dan D, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk. Dan E, rencana tata ruang wilayah dan persiapan. Selanjutnya berbicara persyaratan administrasi disusun dengan tata urutan sebagai berikut. Untuk daerah provinsi meliputi 1, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Dan 2, ya, persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Itu diantaranya. Serta selanjutnya untuk daerah kabupaten atau kota meliputi apa saja diantaranya dalam konteks pembahasan. Yang pertama, keputusan musyawarah desa, ya, atau musdes yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota, di mana saja letaknya dan desa mana saja.
dan keduanya persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota, ya, dengan bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota atau kota daerah induk sesuai dengan konteksnya, baik kabupaten berarti bupati dan wakil bupati, kota berarti wali kota atau wakil wali kota, itu diantaranya. Dan yang ketiga, persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten kota yang akan dibentuk, itu diantaranya. Dan selanjutnya, pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah provinsi, ya kan? Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa persoalan masalah pembentukan otonomi baru atau pembentukan otonomi daerah itu tidak serta-merta daerah itu sendiri yang walaupun memiliki wilayah hukum untuk membuat diri sendiri sebagai pemekaran atau menjadi kabupaten kota yang baru, tidak. Semua ada tahapan rencana, pembahasan dan eksekusi ataupun hasil. Dan di sini di dalam pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif secara apa yang tadi disampaikan dalam satu persatu di setiap pembahasan parameternya. Berdasarkan usulan, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, ya kan? Dan selanjutnya hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam hal utusan pembentukan daerah persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pemerintah pusat membentuk tim kajian independen. Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dan kapasitas daerah yang masuk kepada perencanaan pembentukan wilayah baru atau otonomi baru. Hasil kajian nanti akan disampaikan oleh tim kajian independen yang sudah dibentuk nantinya kepada pemerintah pusat, untuk selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hasil konsultasi menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan daerah persiapan, diantaranya daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau PP, ya kan? Jangka waktu daerah persiapan adalah selama 3 tahun, itu diantaranya. Selanjutnya, daerah persiapan dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang memenuhi prasyarat dan diangkat atau diberhentikan oleh presiden melalui usul menteri dalam negeri. Berarti kepala daerah persiapan kabupaten atau kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh menteri atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketentuan mengenai persyaratan kepada kepala daerah persiapan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Nah, berbicara persoalan pendanaan saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan berasal dari mana saja? Yang pertama atau A, bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari APBN, berarti dari pemerintah pusat. Yang kedua atau B-nya, bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah itu yang berasal dari daerah persiapan, ya kan? C-nya, penerimaan dari bagian dana perimbangan daerah induk, dan D, sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah induk, itu diantaranya. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan kewajiban daerah induk terhadap daerah persiapan yang meliputi diantaranya mana saja. A, membantu menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan. B, melakukan pendataan personil, pembiayaan peralatan dan dokumentasi. C, membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personil, pembiayaan peralatan dan dokumentasi apabila daerah persiapan ditetapkan menjadi daerah baru dan menyiapkan dukungan dana, itu yang terakhir. Nah,
Sedangkan berbicara kewajiban daerah, persiapannya meliputi apa saja di antaranya? A. Yang pertama, menyiapkan sarana prasarana pemerintahan. Kedua atau B-nya, mengelola personil, peralatan, dan dokumentasi. Dan C-nya, membentuk perangkat daerah, salah satu persiapan yang harus terbukti oleh pemerintahan itu sendiri. D. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara ataupun ASN pada perangkat daerah persiapan. E. Mengelola anggaran belanja daerah persiapan dan menangani pengaduan masyarakat. Masyarakat di daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah persiapan. Nah, ketika masuk kepada persoalan pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan selama masa daerah persiapan itu belum siap. Bukan berarti pemerintah daerah itu melepaskan diri begitu saja walaupun ada otonomi daerah dari pemerintah pusat, tidak, ya kan? Artinya ada skala pengontrol juga yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi kepada daerah otonomi baru atau pemerintah yang baru ataupun pemerintah otonomi yang baru. Sehingga, ya kan, yang dimaksud tidak boleh lepas kontrol itu walaupun memiliki wilayah hukum sebagai otonomi sendiri, bukan berarti melepaskan dari persoalan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Itu diantaranya. Dan selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap segala bentuk persoalan persiapan daerah itu sendiri, ya kan? Dan selanjutnya pemerintah pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap daerah persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir masa daerah persiapan itu sendiri. Di dalam persoalan evaluasi akhir, ya, di masa daerah persiapan dimaksudkan untuk menilai kemampuan daerah persiapan dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi akhir masa daerah persiapan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, ya kan? Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang atau oleh undang-undang. Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah itu. Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada persoalan demokrasi itu sendiri ketika daerah baru sudah terbentuk. Nah, kesimpulannya pada persoalan pembentukan otonomi daerah ataupun pembentukan otonomi yang baru tidak serta-merta walaupun otonomi daerah dimiliki kekuasaan hukumnya secara penuh oleh pemerintah daerah, tidak serta-merta memiliki inisiatif pemekarannya sendiri disahkan secara konstitusinya oleh pemerintah daerah itu sendiri, tidak. Akan tetapi harus melewati dalam konteks-konteks persoalan, baik perencanaan, pembahasan, evaluasi, sampai dengan yang lainnya. Apa yang tadi masuk kepada tolak ukur parameter-parameter yang masuk kepada kategori pembahasan. Nah, dalam persoalan materi pembentukan otonomi daerah ataupun pembentukan otonomi baru, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila memang ada salah bahasa kalimat kata dari saya. Setidaknya saya telah memberikan sebuah konteks pencerahan dalam salah satu materi lanjutan di hukum pemerintah daerah untuk semester 5 angkatan tahun 2018 khususnya Fakultas Hukum Universitas Kuala Perjuangan Karawang. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, nanti silakan saja jalur pribadi ya atau japri atau nanyakan saja nanti di akun YouTube melalui pisik komentar. Apabila Anda kurang paham lagi silakan bertemu dengan saya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap menjaga keutuhan spirit dan motivasi kita, walaupun ada keterbatasan kita harus tetap semangat dan harus tetap menjadi manusia. Itu diantaranya. Untuk itu mohon maaf ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Saya akhiri Om Santi Santi Om ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya di hukum pemerintah daerah.
Salam hormat, salam baktos dari saya Pak Dr. Anwar Hidayat SHM.